Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran pembuatan busana custom made. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Alima dipimpin doanya. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan absen dulu ya. Elisa Urfi. Hadir, Bu. Maidina. Hadir, Bu. Alima. Hadir, Bu. Fiska. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai menganalisis rancangan bahan gaun atau busana pesta. Jadi pada kompetensi dasar hari ini kita akan menganalisis pengertian gaun, menganalisis penggolongan gaun, lalu karakteristik gaun itu apa aja, lalu menganalisis desain gaun dan apa aja prosedur dalam pembuatan rancangan bahan atau worksheet. Jadi kita pada hari ini itu membahas mengenai gaun atau busana pesta. Jadi gaun atau busana pesta itu biasanya dikenakan pada saat acara tertentu, yaitu acara pesta. Baik, saya akan nge-share handout ya di grup. Apa udah masuk handout-nya? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Itu nanti dibaca handout-nya. Baik, Ibu akan nge-share screen mengenai pembelajaran kita hari ini ya materinya. Baik, apa telah terlihat? Sudah, Bu. Baik, Ibu Sudah, Bu. Busana custom made yaitu menganalisis rancangan bahan lab sheet, gaun atau busana pesta. Lalu ini ada indikator pencapaiannya yang telah saya sampaikan tadi pada pendahuluan ya. Tujuannya. Lalu di sini ada pengertian gaun atau busana pesta. Jadi apa sih itu gaun pesta atau busana pesta? Jadi gaun atau busana pesta adalah busana yang dipakai untuk menghadiri suatu pesta. Dalam memilih bahan busana pesta hendaknya dipertimbangkan kapan pesta itu diadakan. Apakah pagi, siang, sore, ataupun malam. Karena perbedaan waktu juga mempengaruhi model, bahan, serta warnanya ya. Kemudian di sini ada penggolongan gaun ya atau busana pesta. Yang pertama ada busana pesta pagi. Busana pesta pagi atau siang adalah busana yang dikenakan pada kesempatan pagi atau siang hari. Busana pesta ini terbuat dari bahan yang bersifat halus, lembut, menyerap keringat, serta tidak berkilau. Untuk pemilihan warnanya, kita dapat memilih warna yang lembut atau soft ya, jadi nggak gelap. Ini adalah contoh dari busana pesta pagi yang dapat dikenakan pada kesempatan pagi atau siang hari. Selanjutnya, busana pesta sore. Busana pesta sore adalah busana yang dikenakan pada kesempatan sore menjelang malam. Untuk pemilihan bahan, sebaiknya kita memilih bahan yang lembut dengan warna bahan yang cerah atau cenderung gelap, tetapi tidak mencolok. Berikut ini adalah contoh dari busana pesta sore. Selanjutnya, busana pesta malam.
Busana pesta malam adalah busana yang dipakai pada kesempatan pesta dari waktu matahari terbenam sampai waktu berangkat tidur, yaitu pada malam hari. Untuk pemilihan bahannya itu yang bertekstur lebih halus dan lembut. Desainnya terlihat mewah, warna yang digunakan lebih mencolok. Dan untuk bahan biasanya kita pilih yang berkilau untuk busana pesta malam. Nah, ini adalah contoh dari busana pesta malam. Dapat dilihat di sini warnanya terang ya, mencolok, dan kemudian bahan yang digunakan itu berkilau. Kemudian di sini ada karakteristik dari gaun atau busana pesta. Yang pertama di sini ada siluet. Jadi siluet itu merupakan garis luar bentuk suatu busana. Terus terdapat beberapa macam siluet ya. Ada siluet A, I, Y, X, T, dan L. Ini adalah contoh dari busana siluet A. Dapat dilihat pada desain ini, pada bagian atasnya itu kecil, lalu pada bagian bawahnya itu membesar, sehingga membentuk seperti huruf A. Kemudian siluet I, pada bagian atas itu lebar dan pada tengah itu lurus sampai ke bawah, seperti huruf I. Kemudian siluet Y, bentuk bagian atasnya lebar, tetapi pada bagian bawahnya itu mengecil, jadi seperti huruf Y ya, dapat dilihat. Kemudian siluet X. Pada desain siluet X ini dapat dilihat model bagian atasnya itu besar, kemudian pada bagian tengah atau pinggangnya itu kecil, lalu pada bagian bawahnya membesar. Jadi seperti huruf X. Selanjutnya siluet T merupakan siluet yang bentuknya itu garis lehernya kecil, ukuran lengan panjang, dan pada bagian bawahnya itu kecil. Dapat dilihat bentuknya seperti huruf T. Lalu siluet L. Jadi pada desain siluet L ini dapat dilihat pada bagian belakangnya itu memanjang. Jadi dia lurus terus terdapat ekor lah ya. Biasanya ini disebut kayak ekor gitu, jadi bentuknya seperti huruf L. Lalu karakteristik gaun selanjutnya yaitu ada bahan. Bahan yang digunakan untuk busana pesta itu kita dapat memilih bahan seperti sutra, brokat, satin, chiffon, beludru, atau yang lainnya. Jadi ini adalah contoh dari kain sutra, lalu kain brokat, ini satin, berkilau ya dia. Kemudian ini chiffon dan beludru. Selanjutnya menganalisis desain gaun. Jadi di sini kita akan menganalisis desain gaun. Yang pertama kita terdapat desain busananya. Setelah itu kita analisis. Di sini dapat dilihat ya analisisnya, yaitu garis leher Sabrina, terus terdapat kupna, terdapat cuttingan pada pinggang, lalu untuk model roknya ini rok A. Terus terdapat hiasan juga pada bagian bawahnya. Pada bagian belakang juga sama, garis lehernya Sabrina, terdapat kupna, potongan pinggang, lalu terdapat resleting dan roknya A, bentuk A, dan terdapat juga hiasan pada bagian bawah. Nah, dan ini outernya juga sama, garis leher Sabrina, terus terdapat hiasan dengan licin, terus terdapat horsehair pada bagian bawahnya. Dapat dilihat dari desainnya. Jadi itu merupakan cara menganalisis desain busana. Berikut ini adalah contoh-contoh dari desain gaun. Ini dapat kita lihat, ini merupakan desain gaun yang dapat kita kenakan pada kesempatan pagi atau
siang hari ya, dapat dilihat di sini modelnya simple, terus warnanya juga nggak yang mencolok, lembut gitu. Lalu di sini pesta sore hari, dia warnanya soft, agak kegelap tapi tidak mencolok. Kemudian, nah di sini adalah busana pesta malam hari. Dapat kalian lihat ya, di sini desainnya lebih mencolok dan untuk warnanya juga. Dan hiasannya di sini seperti dapat bling-bling gitu ya. Jadi cocok untuk dikenakan pada saat malam hari. Nah, selanjutnya prosedur pembuatan rancangan bahan ya. Pertama ada alat dan bahan, apa saja alat dan bahannya. Yang pertama ada pensil, penghapus, lalu pulpen merah, dan pulpen biru. Selanjutnya ada penggaris pola kecil. Di sini ada penggaris siku, penggaris bebek, penggaris lengkung, dan skala. Lalu ada lem kertas, kita gunakan lem stick ya atau glue stick biar pekerjaannya lebih bersih. Lalu ada gunting kertas. Selanjutnya ada kertas doorslug merah biru dan kertas Samson coklat. Itu merupakan alat dan bahan dalam prosedur pembuatan rancangan bahan. Berikutnya langkah-langkah pembuatan rancangan bahan. Yang pertama, kita menentukan desain gaun atau busana pestanya. Lalu kita analisis desain gaun tersebut seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Dikasih tanda panah, lehernya itu pakai leher apa, lalu terdapat apa aja. Kemudian siluetnya apa. Jika telah selesai kita analisis, kemudian kita membuat pola kecil. Setelah kita membuat pola kecil, langkah selanjutnya kita menjebak pola kecil tersebut pada kertas doorslug merah biru. Setelah itu, kita menyiapkan semua bagian pola yang akan dirancang. Kemudian kita menyiapkan kertas pengganti kain. Jadi kertas Samson ini dapat kita gunakan sebagai pengganti kain sesungguhnya, sebenarnya. Lalu kita merancang bahan utama dan bahan lining. Atau ini biasanya disebut kayak furing ya, lining itu. Lalu yang terakhir yaitu menghitung atau mengukur kebutuhan bahan yang akan dipakai. Nah, seperti ini contohnya. Jadi pada bagian pola depan itu kita menggunakan kertas doorslug berwarna merah dan untuk yang belakang kertas doorslug berwarna biru. Dan untuk kertas Samsonnya itu kita umpamakan sebagai kainnya. Jadi seperti ini contohnya rancangan bahan dari busana pesta. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan memberitahukan kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Jadi satu kelompok terdiri dari 2 orang. Silahkan dibagi kelompoknya. Itu kita berdiskusi ya secara kelompok. Jadi bagi dulu kelompoknya. Baik, apa telah dibagi kelompoknya untuk berdiskusi? Sudah, Ibu. Sudah ya. Selanjutnya, Ibu akan share LKPD. Ibu akan share dulu LKPD-nya di grup ya. Apa telah masuk LKPD-nya? Sudah, Bu. Ini lagi di-download. Ya, baik. Nanti di situ silakan dibaca dulu LKPD-nya. Itu didiskusikan secara kelompok yang tadi telah dibagi kelompoknya. Kalian dapat mencari jawabannya di handout ataupun sumber-sumber lainnya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Ibu beri waktu 30 menit ya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu.
Baik, apa telah dikerjakan semua? Sudah selesai ya semua ya? Baik, sudah. Selanjutnya, Ibu ingin salah satu kelompok mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya. Silahkan kelompok pertama ya, Elisa Urfi dan siapa tadi ya? Alima ya? Ibu lihat di grup pembagian kelompoknya. Iya, Bu. Ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 dengan anggota kelompok Elisa Urfi, saya sendiri, dan Alima Rahayu akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Lalu untuk soal objektifnya yang pertama, sebelum busana yang dipakai untuk menghadiri suatu acara yang spesial bersifat formal ialah busana A. Busana kerja, B. Busana traveling, C. Busana pesta, D. Busana sehari-hari. Jawabannya yang benar C. Busana pesta. Lalu untuk soal selanjutnya, berikut ini termasuk karakteristik dari busana pesta, kecuali A. Siluet busana, B. Warna busana, C. Harga busana, D. Bahan busana. Jawaban yang benar adalah C. Harga busana. Lalu untuk soal selanjutnya, dalam membuat rancangan bahan untuk pengganti kain dapat menggunakan kertas A. Kertas doslak, B. Kertas Samson, C. Kertas Buffalo, D. Kertas HPS. Jawaban yang benar adalah B. Kertas Samson. Untuk soal subjektif bisa diteruskan oleh teman saya, Alima Rahayu. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami baik untuk soal subjektif uraian. Nomor 1, busana pesta merupakan busana yang digunakan pada saat menghadiri pesta. Berikan pendapat Anda mengenai pengertian busana pesta menurut pemahaman Anda. Jawaban kelompok kami adalah, busana pesta adalah busana yang dikenakan pada kesempatan pesta, dan untuk pemilihan bahan busana pesta, hendaknya dipertimbangkan kapan pesta tersebut akan diadakan. Lalu untuk soal nomor kedua, busana pesta dapat digolongkan menjadi 3 kesempatan pemakaian. Apa saja dan berikan pendapat Anda pada setiap golongannya. Jawaban kelompok kami adalah yang pertama, busana pesta pagi atau siang adalah busana pesta yang dikenakan pada kesempatan pagi atau siang hari. Busana pesta ini terbuat dari bahan yang halus, lembut, menyerap keringat, dan tidak berkilau. Pemilihan warnanya dipilih warna yang lembut. Lalu untuk yang kedua, busana pesta sore adalah busana pesta yang dikenakan pada kesempatan sore menjelang malam. Pemilihan bahannya bertekstur lembut dengan warna bahan yang cerah atau cenderung gelap dan tidak mencolok. Sedangkan yang terakhir, busana pesta malam adalah busana pesta yang dipakai pada kesempatan pada malam hari. Pemilihan bahan yang bertekstur lebih halus, lembut, serta berkilau. Sedangkan untuk desainnya, busana terlihat mewah dan warna yang digunakan lebih mencolok. Kemudian soal terakhir, uraikan prosedur pembuatan rancangan bahan gaun busana pesta. Jawaban kelompok kami adalah yang pertama, dalam prosedur membuat rancangan bahan gaun busana pesta adalah 1. Menentukan desain gaun busana pesta, lalu menganalisis desain gaun busana pestanya, lalu membuat pola desain gaun busana pesta, kemudian dijiplak pola pada kertas merah biru dan menyiapkan semua bagian pola yang akan dirancang. Kemudian menyiapkan kertas Samson untuk peletakan polanya. Kemudian merancang bahan utama dan bahan lining gaun busana pesta. Dan presentasi dari kelompok kami. Dari presentasi kelompok 1, Ibu lihat telah cukup bagus dalam penyampaiannya. Walaupun tadi pada soal esai nomor 5 itu ada 1 poin yang tertinggal. Tapi untuk keseluruhan itu udah bagus ya. Selanjutnya, apakah dari penyampaian Ibu mengenai materi busana pesta ada yang ingin ditanyakan mungkin? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silahkan, Medina. Dalam pembuatan busana pesta, apakah terdapat kriteria khusus untuk pemilihan bahannya, Bu? Baik, mengenai bahan ya,
apakah ada kriterianya. Jadi sebaiknya busana pesta itu untuk pemilihan bahannya itu yang lembut, licin, mengkilap, dan tidak kusam, dan tidak kaku serta tidak tebal. Itu demi memberikan kesan nyaman kepada si pemakai. Karena biasanya kalau pesta itu waktunya lama. Jadi diusahakan memilih bahan yang nyaman pada saat dikenakan. Gitu ya. Bagaimana, Medina? Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Jadi pada pembelajaran kita hari ini kita dapat menyimpulkan ya mengenai busana pesta atau gaun itu apa aja pengertiannya, lalu penggolongannya terdapat 3 tadi ya, busana pesta pagi, sore, dan malam. Kemudian karakteristiknya apa aja, ada siluet dan bahannya. Baik, karena waktu kita telah habis, Ibu rasa cukup sampai sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dalam mengikuti pelajaran yang lainnya juga. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Lalu, sebelum kita meninggalkan room Zoom ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Alimah dipimpin doanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.